Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ika Damayanti. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi dari program linier kelas 11 semester 1. Pada kompetensi dasar, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel dan indikatornya ada 2, yaitu yang pertama, menyelesaikan pertidaksamaan linier 2 variabel dan menyajikan grafik pertidaksamaan linier 2 variabel. Adapun hal yang mendasar yang perlu kita ketahui yaitu bentuk umum pertidaksamaan linier. Adapun bentuk umum pertidaksamaan linier itu ada 4, yaitu yang pertama, AX tambah BY lebih besar sama dengan C. Yang kedua, AX tambah BY lebih besar daripada C. Yang ketiga, AX tambah BY lebih kecil C. Dan yang keempat, AX tambah BY lebih kecil sama dengan C. Yang dibatasi oleh garis AX tambah BY sama dengan C. Nah, dari sini yang bisa kita pahami dari bentuk umum pertidaksamaan linier ialah di mana dalam hal ini hanya menggunakan tanda lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, dan lebih kecil. Nah, selanjutnya dalam menyelesaikan dan menggambar grafik dari pertidaksamaan linier, kita perlu mengetahui langkah-langkahnya, yaitu langkah-langkah menggambar grafik pertidaksamaan linier. Langkah pertama, menggambar grafik garis AX tambah BY sama dengan C sebagai batas daerahnya. Dalam hal ini, menggambar grafik garis lurus pembatasnya, kita perlu mengisi format sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat tabelnya kan. Suatu hal yang harus diingat dalam menggambar sebuah grafis adalah menentukan 2 titik sembarang pada garis itu, kemudian menghubungkannya dengan sebuah garis lurus. Sedangkan 2 titik sembarang yang mudah perhitungannya adalah titik potong garis AX tambah BY sama dengan C dengan sumbu X dan titik potong garis dengan sumbu Y. Di sini ada titik potong X dan Y. Nah, bisa kita perhatikan tabel ini. Titik potong dengan sumbu X mempunyai bentuk seperti ini. Titik-titik, ini nilai X-nya, dan ini 0, yaitu nilai Y-nya. Jadi, titik potong dengan sumbu X mempunyai bentuk seperti ini. Seperti ini, apabila dicapai saat nilai Y-nya itu sama dengan 0. Dan untuk titik potong dengan sumbu X memiliki bentuk seperti ini apabila dicapai saat nilai X-nya itu 0. Nah, langkah kedua, menyelidiki daerah penyelesaian. Yang dimaksud apakah berada di sebelah kiri, sebelah kanan, di atas, atau di bawah garis batas yang telah dilukis. Nah, untuk hal ini, menyelidiki daerah yang merupakan penyelesaian, kita perlu mengambil salah satu titik yang mudah, yaitu titik X-nya 0 dan titik Y-nya 0, jadi 0,0. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, agar teman-teman bisa memahami, maka saya berikan 2 contoh pertidaksamaan linier. Nah, kita lihat soalnya sebagai berikut. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian linier berikut pada bidang kartesius.
Nah, soal pertamanya itu 3x tambah 2y lebih besar sama dengan 6 dengan x dan y-nya itu elemen real. Dan yang kedua, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, x lebih kecil sama dengan 3, dan x tambah y lebih kecil sama dengan 5, di mana nilai x dan y-nya itu elemen real. Nah, contoh pertama, 3x tambah 2y lebih besar sama dengan 6 dengan x, y-nya itu elemen real. Nah, untuk mengerjakannya, langkah pertama, untuk mengerjakannya atau menyelesaikan langkah pertama ini, maka kita perlu menentukan titik potong pada sumbu x dan y. Nah, perhatikan tabel ini, langsung ada isinya. Nah, untuk cara kerjanya ini, anggap saja saya belum menuliskan ini. Nah, untuk pertama, menentukan titik, yang pertama kita tentukan titik potong pada sumbu x. Titik potong dengan sumbu x. Nah, karena yang kita kerjakan ini, yang ingin kita tentukan itu sumbu x, maka nilai y-nya itu 0. Nah, karena nilainya 0, selanjutnya untuk mengerjakannya, kita ubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan, bentuk persamaan. Dengan caranya mudah. Tanda pertidaksamaan ini kita rubah menjadi tanda persamaan. Kita rubah saja menjadi tanda lebih besar sama dengan ini, kita rubah menjadi tanda sama dengan, jadi bentuknya seperti ini. 3x tambah 2y sama dengan 6. Nah, di sini titik potong dengan sumbu x, jadi nilai y-nya itu 0. Hasilnya seperti ini. 3x tambah 2 kali 0. Karena y-nya itu 0. Selanjutnya lagi, seperti ini. Nah, 3x sama dengan 6. Nah, ini kan mudah. Jadi, titik potong grafik dengan sumbu x itu adalah 2,0. Nah, ini. Y-nya ini 0. Dan ini. X-nya ini 2. Selanjutnya, yang kedua, kita tentukan titik potong dengan sumbu y. Sama dengan cara yang tadi. Cara untuk menentukan titik potong dengan sumbu x. Kita ubah pertidaksamaan ini menjadi bentuk persamaan. Nah, dengan bentuk seperti ini, 3x tambah 2y sama dengan 6. Nah, di sini karena yang kita tentukan itu titik potong dengan sumbu y, jadi titik x-nya itu bernilai 0. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, 3 kali 0 tambah 2y sama dengan 6. Menghasilkan 2y sama dengan 6. Dan y-nya itu sama dengan 3. Jadi, titik potong grafik dengan sumbu y adalah 0,3. Nah, selanjutnya dalam menggambar grafik yaitu langkah kedua. Nah, langkah keduanya, kan tadi saya sudah sebutkan di penjelasan sebelumnya, kita ambil sembarang titik yang paling mudah. Yang paling mudah itu titik 0,0. X-nya 0 dan Y-nya 0. Lalu ini kita substitusikan 0,0-nya ini ke pertidaksamaan linier yang tadi. Nah, ini kita substitusikan 0,0-nya jadi berbentuk seperti nih, 3 kali 0 tambah 2 kali 0 lebih besar sama dengan 6. Hasilnya
0 lebih besar sama dengan 6. Nah, di sini pernyataannya salah. Mengapa itu salah? Karena 0 itu sebenarnya lebih kecil dari 6. Jadi, pernyataannya salah. Sehingga kita bisa lihat ini bentuk grafiknya seperti ini. Ini titik pada sumbu Y dan titik pada sumbu X, di mana pertidaksamaannya ini, pertidaksamaan linearnya yang ini, garis yang ini. Jadi 3X tambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Karena pernyataannya salah, jadi arsirannya itu mengarah di luar garis, di luar sumbu Y dan X. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, langsung saja langkah pertama, tanpa kita isi kolom-kolom yang seperti tadi, langsung saja kita cari titik ini. X tambah Y lebih kecil sama dengan 5. Nah, di sini kita rubah bentuk ini tadi, pertidaksamaan menjadi tanda persamaan, yaitu tanda lebih kecil sama dengan dirubah menjadi tanda sama dengan. Nah, jadi di sini untuk X-nya 0. Jadi langsung saja karena X-nya 0 itu tambah Y, jadi Y-nya itu bernilai 5. Dan untuk Y-nya, karena Y-nya itu 0, jadi X-nya itu sama dengan 5. Jadi diperoleh titik potong 0,5 dan 5,0. Di sini titik potong X dan titik potong Y. Selanjutnya, menggambar grafik. Langkah kedua. Nah, di sini kita lihat grafik sistem pertidaksamaan linearnya. Nah, di sini langsung saja. Tadi kan soalnya X tambah Y lebih kecil sama dengan 5. Jadi garisnya ke sini. Dan X lebih kecil sama dengan 3, jadi garisnya ke sini. Langsung saja. Di sini saya jelaskan. Nah, untuk penyelesaian X lebih besar sama dengan 0 adalah daerah di sebelah kanan sumbu Y, daerah arsiran. Nah, ini daerah arsirannya. Dan yang kedua, penyelesaian Y lebih besar sama dengan 0 terletak di sebelah atas sumbu X, daerah arsiran. Nah, di sini ini sumbu Y-nya dan ini untuk X-nya. Dan penyelesaian X lebih kecil sama dengan 3 adalah daerah di sebelah kiri garis X sama dengan 3. Nah, ini untuk penyelesaian X lebih kecil sama dengan 3. Dan selanjutnya, penyelesaian pertidaksamaan X tambah Y lebih kecil sama dengan 5 adalah daerah di sebelah kiri bawah garis X tambah Y sama dengan 5. Nah, ini adalah penyelesaian pertidaksamaan X tambah Y lebih kecil sama dengan 5. Nah, selanjutnya titik potong garis X itu adalah 3 itu sendiri dan X tambah Y-nya itu sama dengan 5 dengan menyubstitusikan X sama dengan 3 ke persamaan X tambah Y sama dengan 5 sehingga diperoleh Y sama dengan 2, jadi titik potongnya itu adalah 3,2.
Ini titik potongnya itu 3,2. Jadi ini adalah titik potongnya. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan 3, dan X tambah Y lebih kecil sama dengan 5 dengan X, dan Y-nya itu elemen real adalah daerah segi 4 OABC yang diarsir. Nah, ini adalah daerah segi 4 OABC. Nah, selanjutnya untuk menguji apakah teman-teman sudah bisa memahami, maka silahkan kerjakan latihan berikut ini. Tentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier berikut ini. Nah, coba teman-teman kerjakan ya, siapa tahu sudah memahami. Nah, itulah materi yang sudah saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa membantu teman-teman dalam belajar program linier. Sekian dari saya, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.